anak saya sehat, aktif, makannya baik, kok bisa terkena kanker? Apakah kanker pada anak itu sebenarnya bisa dicegah? Benjolan, satu kok cepat membesar, nggak nyeri, nggak apa, bawa aja gitu. Itu yang harus diketahui orang tua. Halo sahabat YKI TV, selamat datang di Ruang Dengar yang penuh harapan dan kepedulian. Saya dengan Pratiwi Astar. Hari ini kita akan menyelami dunia yang mungkin belum banyak kita pahami, namun sangat penting untuk kita sadari, kanker pada anak. Setiap orang tua tentu berharap melihat anaknya tumbuh sehat, ceria, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun di balik harapan itu, kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit pada anak di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar 400.000 anak dan remaja didiagnosis kanker setiap tahunnya. Dan kabar baiknya, banyak di antaranya memiliki peluang sembuh yang tinggi jika terdeteksi dan ditangani sejak dini. Dan di Indonesia, beban kanker juga terus menjadi perhatian. Dengan lebih dari 400.000 kasus kanker baru setiap tahun di seluruh kelompok usia. Karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk mengenai kanker pada anak menjadi sangat penting. Untuk membahas topik yang sangat penting ini, telah hadir bersama kita Dr. Angki Tririni Kusumaning Edi, dokter spesialis anak, subspesialis konsultan hematolo-onkologi anak. Selamat siang Dr. Angki, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Terima gitu kasih ya ya. bisa hadir di sini ya Dok ya. Saya juga terima kasih dikasih kesempatan untuk berbagi cerita. Oke, Dokter Angki, ini kita bersama belajar mengenai tanda-tanda awal, meluruskan berbagai mitos dan memahami bagaimana deteksi dini dapat memberikan harapan serta kesembuhan terbaik bagi setiap anak untuk tumbuh sehat dan meraih masa depannya. Dok, kita mulai nih ya, kita diskusi untuk lebih tahu tentang kanker anak lebih dalam lagi ya, Dokter. Dokter Angki, ketika mendengar kata kanker, hampir semua orang tua itu langsung merasa takut. Sebenarnya seberapa besar sih masalah kanker anak di Indonesia saat ini, dan apakah kasusnya memang semakin banyak atau kita harus semakin mampu mendeteksinya? Terima kasih Bu Pratiwi, ini pertanyaan yang umum sekali banyak ditanyakan. Nggak ada orang tua yang kaget kalau anaknya kanker, pasti ikut juga sakit. Memang tadi seperti dikatakan Ibu Pratiwi, 400.000 per tahun menurut WHO. Tapi yang survive, kalau di negara yang berkembang 80%. Kalau di negara kita, negara maju 80%, negara kita yang sedang berkembang 20-30%. Nah, bagaimana kita bisa sampai 20-30% itu yang penting. Ya, kita harus pahami dulu. Sehingga kita harus benar-benar lebih awal mengetahui anak saya terkena kanker atau tidak. Nah, itu yang perlu kita beri edukasi ke masyarakat. Kenapa kok angkanya makin meningkat? Iya, tapi sekarang yang angka kejadian kanker stadium lanjut lebih rendah. Nah, yang meningkat yang awal-awal. Itu kita berpikir kemungkinan edukasi kita ke tenaga kesehatan dan ke awam orang tua sudah masuk, sehingga orang tua atau tenaga kesehatan itu lebih waspada. Oh, ini kayaknya ini, jadi membawa dengan tanda gejala-gejala itu, sehingga lebih banyak ditemukan dari stadium yang awal. Kalau dahulu semua stadium lanjut. Tentunya kalau kita tahu stadium lanjut, keberhasilannya juga tidak bagus untuk penyembuhannya. Kalau awal masih bisa. Dan ini melihat ya, jadi pengetahuan masyarakat untuk
mengecek kesehatan anak-anaknya sudah lebih tinggi. Namun secara umum mengapa sih masyarakat perlu peduli terhadap kanker anak padahal penyakit ini masih sering dianggap jarang terjadi? Ya, bukan jarang terjadi. Mereka menolak kok kanker pada anak. Anak nggak mungkin kena kanker. Biasa pada umumnya orang dewasa. Padahal kanker tidak mengenal umur. Dari sejak lahir juga ada sudah terminta kanker. Sampai dia dewasa memang terkena. Hanya penyebabnya akan berbeda. Ya kenapa perlu peduli? Karena kalau kita menemukan stadium awal, kemungkinan hidup tuh bagus, responnya bagus. Jadi harapan ke anak kita untuk penerus sebangsa, kita masih bisa kita harapkan. Biasa pada umumnya yang kena kanker hanya pinter-pinter. Pada umumnya pinter-pinter anaknya ini. Gitu ya. Ya. Namun ini dokter Angki, banyak orang tua tuh yang bertanya, anak saya sehat, aktif, makannya baik, kok bisa terkena kanker? Apakah kanker pada anak itu sebenarnya bisa dicegah? Kita harus tahu dulu apa sih penyebab kanker pada anak, ya. Ada 4 faktor risiko yang saling berhubungan. Kalau satu faktor risikonya karena genetik, nggak bisa dicegah. Ya. Genetik itu hanya 5%, kecil. Tapi kalau di keluarga ada yang terkena kanker, nggak usah satu garis kanan kiri, nenek, kakek, om, tante, kita harus lebih waspada. Gitu ya. Nah, faktor risiko lainnya apa? Kimiawi, radiasi, infeksi virus. Nah, itu yang berhubungan sama kita. Kimiawi, misalnya makanan-makanan yang mengandung zat pengawet, zat pewarna, yang diproses secara ultra, yang tinggi sekali panasnya. Kalau radiasi kita tahu kena radiasi, mungkin kita bisa hindari ya. Infeksi virus ada yang menyebabkan kanker. Nah itu yang harus kita ketahui. Kalau genetik ya kita nggak bisa cegah. Gitu ya. Ya. Tapi juga dokter, ini di media sosial itu banyak informasi yang beredar mengaitkan dengan MSG dan makanan instan. Tadi seperti dokter bilang ultra processed foods ya. Tapi juga ada yang kaitannya dengan gadget, bahkan vaksin itu bisa katanya menyebabkan kanker. Pokoknya banyak mitos gitu. Itu mana sih yang memang didukung bukti ilmiah, tapi dan mana yang sebetulnya hanya mitos? Semua belum ada yang didukung ilmiah. Mitos. Ya. Misalnya MSG, gula, itu kan. Memang gula butuh untuk makanan kanker. Tapi sel normal juga butuh gula. Bukan berarti tidak makan gula. Jadi mungkin karena dia kalau makan gulanya tinggi, MSG yang jadi tidak banyak makanan yang sehat, bukan yang 5 sehat itu, karbohidratnya banyak, kurang gerak, jadi obes. Nah, obes ini yang menyebabkan faktor risiko. Ya, bisa ada anak juga ya? Bisa terjadi obes juga. Ini. Kemudian kalau MSG itu juga mitos. Boleh makan tapi nggak tiap hari. Nah, karena dia pasti mengandung zat pengawet. Ya, sebetulnya kita tuh semua mempunyai namanya onkogenik untuk kankernya itu. Jangan dibangunin itu sel-sel itu. Saya kalau bilang ke orang itu kita punya itu seperti harimau. Kalau lagi tidur kita tenang, berani kan? Jangan dibangunin. Jangan dibangun. Kalau dibangunin, wah jadi monster, jadi kanker itu. Dari mana sebenarnya? Faktor resiko tadi itu yang harus kita hindari. Itu seperti itu. Jadi semua itu gimana nggak ada sih. Ya gadget. Karena radiasinya berbeda, ionisasinya berbeda gitu. Mungkin dia karena main gadget terus, dia kurang tidur, kurang makan, sehingga imunitasnya menurun, jadi mudahan ini. Jadi ini ya. Hubungannya jauh. Oh begitu. Jadi nggak langsung ini, karena ada akibatnya itu jadi seperti itu. Dan dari pengalaman dokter Angki nih, gejala apa sih yang paling sering membuat anak akhirnya dia datang ke dokter dan sudah dalam kondisi dia terkena kanker? Pada umumnya yang sering itu pucat. Orang tuanya pikir bukan pucat, putih. Pengalaman saya kira putih dokter, karena orang tuanya saya hitam bapak ibunya. Saya sudah senang anak saya putih. Diperiksa pucat,
kan berarti darah merahnya kurang kan, Iya. hemoglobinnya 2, 3. Kalau anak 2, 3 masih lari-lari. Kalau dewasa udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu pada umumnya pucat. Tapi kita masih memberi 3 gejala untuk kanker darah. Pucat, ada perdarahan. Perdarahan bukan mikir perdarahan dari gusi, perdarahan yang keluar. Biru-biru, lebam-lebam, ada bintik-bintik, itu termasuk perdarahan. Dan panas yang sering berulang. Panas lagi 2 minggu, nggak ada penyebabnya, sembuh, panas lagi. Itu harus hati-hati. Oh, Tapi jadi ini ya, tanda-tanda awal ya. ya itu yang pada kanker darah. Ya. Kalau pada kanker yang padat, misalnya kanker tulang, kanker otot, kita pasti memberitahu semua benjolan harus diperiksa, jinak atau ganas. Jadi ketemunya hanya pada daerah tersebut, belum menyebar. Yang benjolnya tuh nggak turun-turun, dia benjol terus atau benjol cepat membesar, tidak nyeri, tidak ini. Cepat membesar itu mungkin sebulan udah langsung besar gitu. Jadi itu memang yang harus kita ini. Kadang-kadang kan cuman benjol sedikit nggak apa-apa, sudah gede, ini udah gangguan, udah nggak bisa gini tangannya, benjol sini, baru datang, lihat udah menyebar. Kan menyebarnya lewat pembuluh darah, jadi bisa cepat ya. Jadi dalam kondisi yang didiamkan karena dikira ini hanya penyakit biasa, itukah yang sering membuat anak akhirnya datang dalam kondisi sudah terlambat? Betul, sehingga saya tadi katakan edukasi ke masyarakat penting, dan ke tenaga kesehatan yang di fasilitas primer, yang di ujung tombak, puskesmas. Kita ajarin. JKI kan udah ngajarin teman tuh ke Tangsel. Nah, itu kita ajarin supaya nemu. Pucat jangan cuma pikir sekedar pucat, cari. Panas jangan mikir sekedar panas, cari. Perdarahan sering trombositnya turun, mikirnya demam berdarah. Kan pada umumnya. Demam berdarah dicek semua, kok nggak ada bikin positif demam berdarah. Demam berdarah 5 hari sudah naik, kok nggak naik-naik, pasti ada sesuatu. Dicari ternyata leukemia. Tapi mereka kan sudah sadar, cuman kurang banyak ya. Iya, tapi ini gimana ya dok ya, orang tua itu bisa membedakan antara demam yang karena flu atau dia demam yang non kanker, atau juga memar mungkin anaknya lari-lari kemudian menabrak meja ya seperti, atau benjolan yang masih wajar dengan kondisi yang harus segera diperiksa, itu gimana membedakannya? Pucat yang penting Pucat, kita lihat ya? dulu. Pucat dulu. Memar yang spontan tanpa ada trauma. Tapi pucat yang kita lihat ini. Kalau demam pikirnya infeksi, begitu kan, masih pucat kita ini. Pucat tuh bagaimana? Apa bibirnya juga ada Kalau perbedaan? Sebetulnya semua sama sih, pucat di mana sama. Cuman cara ngelihat kalau anak kan berbeda sama dewasa. Kalau kita dewasa lihat di bawah mata, bibir gitu kan. Dewasa kan diem aja, tenang gini. Anak begini merem, nangis, ya susah ya. Bibir belum tentu sampai ke bibir. Yang paling mudah pada anak telapak tangan. Telapak tangan seperti apa dok? Dibandingkan sama kita yang sehat. Syaratnya kita harus sehat merah. Kalau sama putih percuma ya. Dibandingkan dia putih, ini merah kelihatan sekali. Itu awal yang paling mudah sekali. Kita kan itu, ya. Salaman, namanya siapa? Salaman dong, gini-gini. Lihat tangannya, nah langsung kelihatan. Itu pada anak ya paling mudah. Kalau udah remaja bisa kita atur gitu. Oke. Oh jadi seperti itu ya. Nah, kapan orang tua tuh sebaiknya tidak lagi menunggu ya, atau mengobati sendiri di rumah? Kan biasa udah demam dia kompres aja sendiri. Tapi kapan mereka harus segera membawa anak ke dokter? Misalnya kalau dia demam, kok 2 minggu demam lagi berulang, ya diobati sembuh, nanti berulang lagi. Terus ada pucat, ada perdarahan tuh bawah kulit tadi yang ini. Bawalah segera ke fasilitas kesehatan, periksanya lah darah, tidak susah, tidak mahal, hanya hemoglobin, leukosit, trombosit. 3 itu ya. Gampang, cuma 3 murah, di puskesmas juga bisa. Kalau turun semua pasti kita harus cari ya. Turun 2 juga harus cari. Maksudnya HB turun, lebih normal, leukositnya turun, trombosit turun. Ini ada sesuatu ini. Bawa, nanti cari lebih lengkap. Bawa ke tempat ke rumah sakit, cuma dideteksi. Nah, itu.
turun cuma 2, HB sama trombosit, bawa cari semua ini. Bener nggak sih ada kanker darah ini? Kalau benjolan 1 kok cepat membesar, nggak nyeri, nggak apa, bawa aja gitu. Iya, iya. Itu Kalau yang harus diketahui orang tua. tadi dokter juga bilangnya kanker ya, pada kanker darah. Sebetulnya jenis kanker apa nih yang lebih banyak mengenai pada anak-anak? Pada anak ya. Iya. Kanker tuh ada 2 jenis, kanker darah itu kanker yang cairan, Ya, kanker padat. padat. Kalau kanker yang cairan itu kanker darah. Ya, Pada anak paling tinggi leukemia. Kanker darah itu leukemia. ya. Paling tinggi angka kejadiannya. Apakah kanker leukemia itu lebih banyak karena faktor genetika atau bisa karena lingkungan? Kombinasi. Interaksi ke faktor keempat tersebut. Ya, ya. Ya, ini. Dia merubah darah ini. Kan darah produksi terus kan? Ya, jangan terganggu situ. Situ yang banyak di ini. Nah, ini sekarang tadi kan setelah anak-anak misalnya melakukan tes di laboratorium ya, periksa darah dan lain-lain, dan ketika dokter harus menyampaikan bahwa seorang anak diduga atau didiagnosis yang menderita kanker. Lalu apa yang biasanya dirasakan keluarga nih, dan bagaimana mereka sebaiknya menyikapi kondisi tersebut? Pada umumnya mereka menolak. Masih denial. Nggak mungkin anak saya kena kanker. Ya gitu. Tapi dengan kita memberi penjelasan faktor penyebabnya, ada 4 faktor interaksi, ada faktor genetik nggak di keluarganya, terus dicari yang lainnya, akhirnya pelan-pelan mereka akan bertanya, jadi harusnya bagaimana ya dok, ini berarti dia udah mulai terima. Kita masuk semua supaya bisa berhasil ini. Atau sekarang saya kemarin datang anak HB-nya 6. Hemoglobin 6, pucat. Orang tua bilang mulai 2 bulan. Baru 2 minggu dok pucatnya. 2 minggu. Oke. Punya nggak fotonya sebelum-sebelumnya? Kan saya nggak lihat kan? Iya. Lihat fotonya. Ini dok, pucat ini. Ini kapan? 3 bulan. Masih belum yakin lagi. Ada nggak yang foto sama temennya atau keluarganya yang barengan? Iya. Ada, tunjukin. Banding dia. Pucat. Oh, dokter bisa lihat pucat. Pipinya satu merah atau enggak? Bibirnya, kupingnya ini. Oh, ini udah lama dok. Ada kayak ini. Jadi ternyata mereka baru sadar. Oh, sudah lama kejadiannya berarti. Kira-kira udah 6 bulan dari foto-foto itu baru sadar. Akhirnya ibunya ngomong, saya takut dok, itu leukemia. Kenapa bu? Waktu saya sudah jelasin penyebabnya. Karena saya penderita CA payudara. Jadi dia udah mikir, genetik ini saya takut dok. Itu pasti udah belajar di luar, kita tinggal lurusin aja. Ternyata diperiksa lanjutin ini leukemia. Jadi untuk memperjelas juga nih sahabat YKI TV nih dokter. Jadi apabila saudaranya ya, ibunya, orang tua, atau tadi ada dari kiri kanan ya, yang terkena kanker dari jenis A, tapi jadi keturunannya anaknya belum tentu kanker belum jenis tentu A itu ya. Tadi punya payudara, anaknya leukemia. Iya. Tapi dia pembawa. Ya gitu. Ya berarti saya sudah bisa berpikiran, oh masyarakat sudah tahu ini. Iya. Ya. Karena dari edukasi yang lama sekali. Sekarang sudah banyak yang awal-awal kita nemunya. Iya, tapi dalam hal ini sebetulnya ibunya sudah punya ini ya, firasat ya, ini kemungkinan gitu. Apakah biasanya seperti itu tuh mereka melakukan pengobatan sendiri, atau kenapa orang tua itu masih juga tergoda untuk mencoba pengobatan alternatif terlebih dahulu sebelum bertemu dengan dari dokter gitu? Kalau biasanya sudah tahu mereka nggak mengobati dulu, tapi mereka kan circle-nya ke pasangannya. Kan kita ada nenek, kakek, itu yang mereka yang ini. Tapi si ibu itu diem saja. Semua pasangannya belum tahu. Begitu saya jelaskan ada ini, ada genetik apapun yang ini, baru deh. Gitu. Jadi dia simpen. Ya padahal harusnya kan komunikasi ya gitu. Jadi ini. Nah, kalau benjolan juga, yang benjolan
makin besar, sekarang udah kok makin besar, dia Ya. cari periksanya. Seperti itu. Oke. Jadi pada anak belum ada alat untuk deteksi dini kanker pada anak. Yang ada baru satu, yaitu retinoblastoma. Ya, karena langsung terlihat ya. Ya, mata ya. kita periksa pakai alat. Anak normal kita periksa semua, kita screening. Kalau menemu sesuatu kita cari, oh bener nggak nih retino? Belum tentu dia retino. Ya, ya, ya. Ada tempatnya lagi kita cek ini. Nah, kanker yang lainnya yaitu waspada gejala-gejala awalnya. Oke, nanti kita Ya. sebelum ke situ ya dokter ya. Dan apa sih risikonya kalau orang tua kan dia ngeliat benjol ya didiemin saja. Kalau menunda pengobatan itu risikonya apa dok? Akan menyebar. Anak pun Jadi menyebar ya? ya, karena tadinya sebetulnya kalau awal hanya di tempat itu saja, Iya. mungkin masih stadium awal. Iya. Kalau sudah menyebar stadium lanjut, menyebarnya bisa ke paru-paru, bisa ke hati, bisa ke ini. Karena pembuluh darah kita kan penuh tuh, terbuka semua, kelenjar limfa menjadi ke situ. Iya. Itu yang menyebabkan stadium lanjut ketemunya. Oke, itu berapa lama biasanya dok? Kalau tidak ditangani kemudian dia bisa menyebar atau metastatis ini? Dia cepat ya kalau pada anak ya. Tergantung juga bagaimana imunitasnya dia. Iya. Ya gitu. Biasanya cepat 6 bulan, 6 bulan sudah nyebar. Bisa menyebar ya. Dan kalau untuk anak-anak ini seberapa besar peluang kesembuhan kanker anak saat ini ya dengan teknologi, penemuan-penemuan dalam hal medik, dan apa sih faktor yang paling menentukan keberhasilan pengobatan dokter? Karena mungkin kalau kita sebenarnya bisa 20% ya. Kalau tergantung keberhasilan. Satu, datang dalam keadaan stadium awal. Ya. Kalau kanker padat stadiumnya 1, 2, 3, 4 ya. 3, 4 yang lanjut. Kalau leukemia bukan stadium, faktor risiko. Faktor risiko. Ya, rendah, intermediate, tinggi. Rendah bisa survive banyak. Tinggi bisa ada yang survive dengan ada kemajuan-kemajuan tadi, bisa Iya. itu ya. Satu itu datangnya ini. Kedua, dia harus mengikuti protokol yang diberikan. Tanggal sekian dan sekian harus cek ini. Jadi benar-benar sesuai dengan jadwal. Makin dia delay, pasti makin hasilnya tidak bagus. Iya, iya. Dan memonitor efek samping pengobatan supaya tidak makin memperberat. Iya. Itu tentunya jangan lupa nutrisi. Nah, Ya bisa cerita dok, iya. nutrisi ini kan penting sekali nih untuk tumbuh kembang anak nutrisi. juga. Iya. Lah anaknya nutrisinya harus diperhatikan karena dia akan untuk tentaranya di tubuhnya harus kuat kan. Iya, Jadi iya, nutrisinya diperhatikan dan support dari keluarga ini. Karena emosi juga sangat bukan berarti anak-anak nggak ada emosinya. Iya, iya. Bukan berarti anak-anak nggak ada kesakitan nyeri, nggak bisa ngomong, cuma nangis aja. Ya kan. Ini untuk anak-anak yang sedang berjuang juga ya dengan penyakit kanker ini. Bagaimana sih kita menyemangati anak yang sedang sakit, tetapi kadang-kadang kita juga harus memperhatikan keluarga, siblingnya ya, kakak adiknya. Ini iya. bagaimana biasanya dokter memberi masukan kepada orang tuanya? Ya biasanya keluarga, orang tua, kita akan beri informasi yang sejujurnya berhubungan dengan keberhasilan penyembuhannya. Kita biasanya tidak memberi informasi yang tinggi-tinggi, istilahnya PHP gitu ya. Ini kalau udah stadium lanjut ya kita, tapi juga berarti tidak nggak usah dibuatin, udah nggak usah dibuatin, enggak. Kita tergantung nanti keadaan bagaimana cara yang ini. Tapi kita beri penjelasan supaya kalau dari dua orang tua ada yang tidak ini, nanti kita tunda lagi, kita bicara lagi. Terus ada nggak keluarga sesepuh yang bisa kita pakai? Biasanya eyangnya, kalau ibunya kan ibunya dia dengerin ya itu yang ini. Kita bisa untuk membantu kita dalam ini. Kemudian kalau ada saudara kandungnya juga kita beritahu karena si ibu nungguin anak yang diobatin. Saudara kandungnya nggak ada yang ngurusin. Kan dia juga cemburu kan, kok aku nggak diurusin, padahal aku juga perlu ini. Sehingga agar kedua-duanya
terpenuhi, emosi ibu juga terpenuhi, nggak stres, nggak bingung. Ada nggak saudara yang deket sampai ini, deket sama anaknya, biar sekolah diurusin sampai ini gitu. Iya, iya, Kalau nggak ada tetangga yang deket yang ini kita iya, tetep. Jadi tetap ini. iya, Kalau nggak ada gurunya kita sini. iya. Oh, jadi ini dukungan lingkungan itu sangat penting ya kalau Iya, pada kanker anak khususnya ya. iya. Iya, Tapi sosial masyarakat yang anak-anak kan beda sama yang dewasa ya. betul, betul, Ya, ini betul. pasti Iya, yang berhubungan dengan dia, keluarga, saudara, sibling, sekolah. iya. Ya itu yang ini. Dan anak-anak yang sedang berjuang ya untuk melawan kanker ini, mereka bagaimana supaya bisa terus sekolahnya berlanjut, apa juga aktivitas bermainnya, seperti apa dokter? Kalau dia dalam keadaan yang bagus, jadi tidak dalam keadaan drop, boleh dia ini. Tapi sekarang kemajuan sekolah Zoom. Iya, Sekolah bisa Zoom. online ya. Ya, online terus ujian ulangan online bisa. Kemudian ini kalau misalnya harus tidak online, kita biasanya menghubungi gurunya, boleh nggak ujian soalnya dibawa ke rumah sakit. Oke, itu kerjasama dengan dokter atau bagaimana biasanya? Kita biasanya dokter sama guru dari ini, tapi sebagai penengahnya itu relawan. Ah, iya, Relawan yang menghubungi sana sini, yang mengatur sekolahnya. iya, iya, Kan tergantung kelas berapa dia nanti diatur. betul. Ada dia tetap sekolah, Iya, iya, iya. nggak terputus Iya. gitu. Dia tetap belajar ya selama pengobatan. Iya, Kan dia di rumah sakit juga sendirian terus. iya. Ada nggak kamu guru yang favoritmu, idolanya? Oh ada, boleh nggak dihubungi dokter sudah datang sini? Mau nggak? Mau, kita hubungin. Relawan yang hubungi, dokternya datang, Oke, gurunya datang. gurunya datang. Nggak Iya, berbondong-bondong, tapi dia menyemangati. betul. Kalau nggak sahabat temennya mainnya gitu. Iya, iya. Ada banyak. Kadang-kadang kita berpikir anak itu ternyata lebih pandai daripada yang kita pikirkan. Iya, 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 masih iya. umur 7 tahun sudah lebih pandai dia tuh ini. Iya, iya. Dia tahu ini. Iya, iya, iya. Jadi Nah cuma dokter, ini kan menarik nih ya selama dokter Angki menangani pasien nih ya. Ada nggak sih satu kisah atau kisah lainnya ya pengalaman yang paling menguatkan keyakinan dokter ya dan juga para orang tua itu bahwa harapan itu selalu ada. Mungkin kisah-kisah dari anak-anak ini tadi. Oh, jadi mungkin sampai teknologi yang sekarang ya gitu, ada dia leukemia, Ya. sakit 3 tahun. Dia obatin bagus, kan kalau pengobatan 2 tahun ya, sampai 5 tahun. Bagus, hasil bagus, kemudian dia kambuh, kan bisa kambuh. Ya. Dia obatin lagi, terus dia sudah bagus, sudah membaik remisi, akhirnya teknologi terbaru lah, transplantasi sumsum tulang. Ya. Umur 7 tahun dia transplantasi tulang, donornya 7 tahun? donornya dari kakaknya. Kakaknya tadinya susah nggak mau, yang sakit dia kenapa saya yang dia ambil. Ya. Karena Jelasin. takut ya mungkin nanti Ya kena takut. dampak-dampak. Akhirnya kita menjelaskan, nanti kakak jadi pahlawan buat adiknya. Luar biasa. Itu darahnya kakak masuk ke adiknya, monster di darah adik dibunuh semua, nanti pahlawan. Akhirnya mau dan berhasil. Masya Allah. Sekarang sudah mahasiswa, kemarin terima di UI. Aduh, terharu. Anaknya itu memang kebanyakan pandai. Dia nggak, kalau itu dia Zoom online. Ya. Kemudian atau sudah bagus pulang nggak boleh sekolah dulu. Apa sih kalau yang sekolah di rumah itu homeschooling. Homeschooling. Homeschooling ini. Udah bagus, keterimanya SMA-nya sudah jelas di lab school, Luar bagus biasa. banget. Terus Iya. dia sudah terima, akhirnya terakhir bilang saya keterima di UI. Apa? Luar biasa. Nggak ada yang obat lainnya, nggak ada biaya berapapun, nggak ada Iya, ini iya, kan iya, kalau iya, gitu. luar Sekarang di biasa. UI dia, dan itu Aduh, banyak juga. Iya, iya, iya. Kita di JKI ada yang retinoblastoma, Iya, yang dokter itu. cerita dok, kisah-kisah. Karena ini menyemangati semua ya para Ya ternyata pemirsa. bisa gitu. Iya. Di YKI ada juga yang itu dia tadinya umur 3 tahun atau 5 tahun retinoblastoma. Iya. Saya sempat ketemu dia di Dermais, Iya. di kemo, bagus. Kemudian timbullah kanker sekunder yang kedua yang bagus, dia dapat sampai diradiasi. Pada umumnya anaknya pinter.
bekas-bekas survivor kanker anak itu banyak yang jadi dokter. Masya Allah, Nah, hebat. terus dia sekolah jadi dokter. Iya. Saya pengen sekolah lagi karena saya dahulu di Sinar. Jadi saya sekolah lagi radiologi. Karena dulu sinarnya nuklir, sekarang jadi konsulan nuklir. Dia retinoblastoma, Iya. pakai protesa satunya. Nah ini awal gini. Kemarin ketemu, kayaknya kamu yang ini, iya dok, yang ini kan. Dulu masih pasien, sekarang sudah jadi dokter. Iya, Duh. setahu saya kamu tuh kan tadi diterimanya di Hasan Sadikin. Iya. Karena di UI nggak terima, dia dulu mungkin alumni UI kan. Begitu RCM buka, dia masuk RCM, sekarang di RCM. Dan bidangnya itu Nah ya. itu saya bilang kamu cepat nyemangat untuk teman-teman yang lainnya ya kayak ini. Saya cuma ketahui sama dia, cuman protesnya ganti itu udah ini gitu. Jadi masih berhubungan kayak iniin. Nah itu kemarin waktu ketemu saya satu kali JKI. Iya. Nah sekarang tadi dari kisah anaknya, kalau dari orang tua mungkin ada yang inspiratif nih dok, seperti apa? Ya, dari orang tua akhirnya dia bisa menjadi motivator untuk orang tua lainnya. Ya. Yang orang tua yang leukemia itu dia mau jadi motivator tapi dia tidak mau dipublikasi. Ya. Dia sering ini. Di balik layar pokoknya memberi Ya, semangat ya. Seperti dia apa cuma itu bilang, dok? kita coba teknologi yang paling tinggi. Nanti bagaimana hasilnya? Ternyata berhasil. Tidak ada artinya biaya untuk anaknya. Ya. Dan mereka juga kalau ada masalah anak-anak yang tidak dibuatin orang tuanya menolak apa-apa, si ibu itu datang untuk anak saya ini. Karena kalau kita yang ini atau orang relawan yang tidak menderita anaknya kanker, pernah orang tua bilang apa? Kan nggak menderita kanker, kan yang ngerasain saya, anak saya ibunya. Jadi nggak didengerin ternyata. Tapi ibu-ibu yang jadikan relawan karena anaknya kanker itu didengeri. Senasib gitu loh. Iya. Sudah ada mengalami kasus itu ya. Iya, jadi benar-benar jadi penyemangat memang. Jadi memang berbeda ya. Jadi antara caregiver ya untuk pasien kanker dewasa dengan yang anak-anak itu memang pengalamannya beda ya. Ya, karena kalau di anak dia mengikuti tumbuh kembangnya anak. Iya. Iya kan? Betul. Kalau sekali. dewasa ya enggak ini ya. Nah, ini Dokter Angki, kalau dokter itu bisa menyampaikan apa sih 3 pesan kepada seluruh orang tua di Indonesia ya setelah mendengarkan podcast ini gitu. Apa yang ingin dokter sampaikan yang belum kita bahas sekarang? 3 pesan yang penting. Ya. Waspada gejala dini dari kanker anak. Ya. Baik kanker darah ataupun kanker padat. Ya. Tadi sudah diminta ini. Kedua, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa yang paling sederhana. Ya. Kemudian bawalah ke fasilitas yang lebih tinggi untuk mengetahui ini ganas atau jinak. Segera itu ya. Segera, sehingga didapatkan stadium awal. Kemungkinan keberhasilan pengobatannya bagus. Kalau stadiumnya lanjut, ya pasti bermacam-macam. Ya. Ini hasilnya yang bermacam-macam. Ya, betul. Itu yang itu memang harus ini diwaspadai. Berarti sebagai orang tua nih, khususnya orang yang punya anak-anak masih kecil, itu sampai berapa kita tuh harus mengamati anatominya, maksudnya dianya ada apa-apa, tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang itu memang harus benar-benar dicermati secermat itu ya. Berbeda-beda tergantung usianya. Oke. Ya, kalau bayi nanti berbeda, nanti anak perkembangannya berbeda. Tapi bayi ke anak itu kita anggap yang pra remaja ke bawah kira-kira 9 tahun 10 tahun itu mungkin hampir sama, tapi pra remaja berbeda lagi. Mereka harus diajak serta, pendapat mereka harus didengarkan. Ya. Anak sekarang nggak mau. Kritis sekali mereka. Iya. Sudah bisa cari informasi juga ya mereka. Saya ada pengalaman anak remaja SMA kali, SMP SMA lah gitu. Udah cari informasi. Nggak mau di kemo. Kenapa? Kita nggak protes juga ini. Saya buka semua internet, kalau kemo itu muntah-muntah apa ini.
Oh iya, tidak semua, tergantung jenis obatnya, tergantung jenis kankernya. Kalau sekarang kita nggak nunggu muntah, Iya, baru dikasih obat anti muntahnya. iya. Begitu kemo, sebelum masuk anti muntah tuh dikasih dan dirutin sehingga nggak muntah gitu. Mm, Tuh nanti ya, ada tuh temenmu itu, dia juga nih mm. sebelahnya. Tuh tanyain nggak muntah nggak? Setelah itu besoknya mau kemo. Karena apa? Begitu nggak muntah, psikisnya kan, Iya, betul. obat baru masuk, belum kasih ke dia udah muntah-muntah. Psikis ya. Itu remaja. Hmm, Itu kasar remaja, iya, 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 iya. dia menolak dari dirinya sendiri. Iya, iya. Coba ini remaja lagi, ini harus diamputasi kakinya, kalau enggak nyebar, nggak mau. Ini harus di kemo, nggak mau, nanti rambut saya rontok, saya nggak punya rambut, apalagi perempuan. Iya. Karena anak remaja, kita harus penjelasan ini. Akhirnya mereka mau. Nanti kalau selesai kemo, tumbuhnya rambutnya bagus, rambutnya bener bagus loh ya, saya nggak ini ya, rambutnya bagus, lebih halus, seperti rambut bayi. Iya. Kan ini bukan kasar, bicara seperti ini yang lurus jadi bergelombang. Pasien saya retino bergelombang, jadi kayak orang lihat ini dibawa ke salon mana, padahal nggak asli. Iya, iya. Lebih bagus kita tunjukin foto-fotonya. Iya. Akhirnya mau gitu. Memang pendekatannya berbeda ya, Iya, iya, anak sama dewasa ya. iya. Dan sekarang pasien-pasien dokter juga yang dulu dari masa anak-anak, kanak-kanak ya, kemudian setelah dewasa itu mereka seperti apa? Kebanyakan yang masih komunikasi dengan dokter itu apa? Mereka punya pesan-pesan atau mungkin harapan yang mereka sampaikan kepada teman-temannya biasanya seperti apa, dokter? Kecuali sebagai motivator tadi, Iya. sebetulnya yang pengen pesan, saya ingin bergabung sama dokter untuk memberi edukasi ke masyarakat, Luar biasa. terutama pada anak-anak. Iya, iya, Sebenarnya banyak yang minta saya ini. iya, iya. Mau saya ajak ke YKI, mau Iya. ini sebagai dia yang mengalami. Kan sekarang banyak tuh ada yang dokter, ada yang jadi apa sih namanya kalau yang departemen luar negeri tuh, dia dikirim ke mana-mana itu Iya, ada. iya. Dia sudah sini. Dia leukemi. Iya. Dia pinter bagus. Dia mengarang lagu. Lagunya dilombakan menang di dunia. Dalam hal ini cerita leukemia dia. Iya. Diambil waktu di Darmais, setelah lulus bahasa dia. Bahasa ada 4 bahasa apa 5 bahasa dia bisa. Luar biasa. Dia sekolahnya itu bahasa itu. Dia ambil jadi sekretaris direktur waktu itu. Kemudian direkturnya jadi dirjen, dibawa ke dirjen, ke Menteri Kesehatan. Iya, iya, iya. Ternyata bahasa bisa, kenal ke Menteri Luar Negeri, sekarang di Timur Leste sebagai perwakilan Indonesia di sana. Hebat. Karena itu cewek. Iya. Bapaknya ketemu saya, Iya. namanya Saskia. Dok, Saskia kalau pulang ke Indonesia katanya mau membantu dokter untuk edukasi ke masyarakat. Wah. Kapan-kapan kita undang dong ya ke podcast ini ya, Dok ya. Ya, betul. Iya. Saya senang sekali kalau banyak yang mereka-mereka yang merasakan bisa bercerita gitu. Iya, iya. Ya. Karena itu sangat menyemangati. Dan masa anak-anak ya, maksud dalam hal ini mereka sudah remaja, sudah adolesen ya, bisa semangat itu. Dan bagi pejuang-pejuang kanker yang dewasa juga harusnya lebih kuat semangat lagi ya. Iya. Iya. Karena memang harus dipahami pendekatan terhadap anak berbeda sama dewasa. Iya. Yang dipahami. Luar biasa. Dan terakhir dokter, apa sih artinya tuh sebuah deteksi dini bagi seorang dokter yang setiap hari mendampingi anak-anak yang berjuang melawan kanker? Apa maknanya? Deteksi dini makna buat saya lebih menyukai deteksi dini. Karena saya akan menemukan pasien-pasien kanker anak dengan stadium awal. Dan pengobatannya saya lebih mudah. Karena saya tidak perlu pakai obat-obatan yang toksik yang berat itu. Dan keberhasilannya akan sembuh besar persentasenya, dan nanti bisa sebagai orang-orang yang membantu untuk edukasi ke masyarakat. Saya lebih senang yang untuk itu, sehingga galakanlah deteksi dini. Itu yang penting ini. Waduh, luar biasa ini pencerahannya hari ini Dokter Angki. Kita mendapat insights ya yang sangat
banyak dari Dokter Angki. Terima kasih banyak Iya, Dokter Angki. nanti Wawasan. YKI diajak JKI aja ya. Oh iya Iya. dong, iya. Jadi ya apa kita sudah mendapatkan wawasan, kehangatan yang telah dibagikan nih hari ini, pengalaman adik-adik kita yang juga berjuang melawan kanker. Ternyata mereka semangatnya luar biasa ya dok ya. Dan sahabat YKI TV, kanker pada anak bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjuangan yang membutuhkan cinta, ilmu, dan solidaritas. Mari kita lebih waspada, lebih peduli, dan lebih hadir untuk anak-anak Indonesia. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi harapan yang besar bagi mereka. Dan untuk para pemirsa sahabat YKI TV, jangan ragu untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya, berdiskusi dengan tenaga medis, dan tetap menjaga semangat. Yayasan Kanker Indonesia selalu hadir untuk mendampingi Anda. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berdaya, tetap berharap, dan mari kita lawan kanker dengan pengetahuan dan kasih sayang. Salam sehat dari kami di Yayasan Kanker Indonesia.